terjadi sebagai akibat dari perbedaan antara peradaban tinggi dan peradaban rendah. Apakah gerangan peradaban Institut Peradaban ini? Nah, kita akan sama-sama dengarkan perkenalan Institut Peradaban yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Salim Said MA MAIDA. Kepada Profesor Salim Said, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ibu yang datang hari ini. Beberapa teman mengambil inisiatif untuk membentuk Institut Peradaban. Nah, sebenarnya kegiatan kami sudah bermula setahun yang lalu. Bentuknya adalah diskusi-diskusi tetap setiap bulan. Macam-macam topik telah kita bicarakan. Tetapi baru hari ini kita merasa sedikit punya keberanian untuk tampil secara publik dan meminta ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menjadi saksi bahwa kami pun hadir untuk ikut menyumbang ke arah pembangunan peradaban Indonesia. Melalui diskusi-diskusi panjang selama setahun, kami sepakat, ya, kita boleh berbeda pendapat. Kami sepakat bahwa persoalan mendasar bangsa Indonesia ini peradaban yang rendah. Jadi ketika orang sibuk membicarakan menselenggarakan Pancasila, saya bilang Pancasila is nothing wrong with Pancasila. Yang wrong adalah bahwa peradaban kita rendah, sedangkan Pancasila itu level aspirasinya itu tinggi. Jadi yang ingin kita lakukan, yang ingin kita pengaruhi adalah agar ada pembangunan ekonomi dengan niat dan rencana ke arah pembangunan peradaban. Kira-kira itu. Kami tidak punya misi besar. Semboyan kami adalah mencerahkan dan mencerdaskan. Jadi mungkin setelah 10 tahun reformasi, marilah kita duduk merenungkan apa yang harus dibenahi supaya sistem ini berjalan. Dan itu dilakukannya dengan baik, tidak sebagai reaksi. Sebab banyak yang kita lakukan ini reaksi dari masa lalu. Saya dulu pernah jadi anggota MPR peralihan 9 bulan. Saya adalah orang pertama di dalam komisi, saya baru bekerja, itu cepat-cepat bikin aturan tentang MPR, Presiden 2 masa jabatan, berhasil cepat. Setelah itu guru saya, Harun Ar-Rasyid, guru saya pengajar hukum di UI dulu, nggak boleh. Ini harus diatur di Undang-Undang Dasar, nggak bisa tentang MPR. Tapi ini satu contoh kepada Anda, how reactive we were. Semua yang kita anggap berbahaya di zaman Orde Baru, itu mau kita koreksi secepatnya. Padahal kita bukan ahli hukum, saya bukan ahli hukum, tapi saya bisa yakinkan orang cepat kita bikin tap MPR. Kita seperti ketakutan, awas nih kalau nggak cepat, ternyata salah. Jadi bayangan saya, amandemen itu juga begitu nasibnya. Jadi marilah kita berpikir membuat amandemen, jangan jadi sekian tahun amandemen lah. Jadi kita bikin persiapan yang matang, apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu harapan kami sumbangan hari ini dari kegiatan kami adalah mencerahkan. So, there are many things we have to do untuk memperbaiki sistem. Nah, kami ingin menyumbang sedikit, paling sedikit, dan mengidentifikasi persoalan kalau tidak menyelesaikan persoalan. Sebab persoalan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu seminar, dalam satu diskusi, dan dalam satu lembaga. Ini adalah persoalan bangsa kita. Okay? Itulah kira-kira latar belakang dari Institut Peradaban. Saya akan mengakhiri sambutan singkat ini dengan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memerlukan datang. Saya ulangi ucapan terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berusaha sedemikian rupa sehingga kita bisa bertemu hari ini. Mohon maaf kalau undangan banyak yang terlambat, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak kami SMS, kami teleponin, karena rupanya proses pengiriman undangan tidak berjalan lancar. Kita ini lembaga baru, ya lembaga sukarela baru, jadi peradaban kami pun juga adalah peradaban bangsa ini yang masih rendah.
Kami sadar ini. Jadi begitulah. Saya sebentar lagi akan dipersilakan Pak Jimli menyampaikan pidatonya, dan ini akan nanti dilanjutkan dengan seminar. Pembicaranya adalah Profesor Bakhtiar Effendi dari Universitas Islam Negeri. Sebab acara ini adalah kerjasama Institut Peradaban, saya minta maaf saya ambil lupa, dengan Universitas Islam Negeri. Mereka punya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan kami akan selalu berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Misalnya, kami sedang memikirkan kerjasama dengan Universitas Pertahanan, ada Pak Rektor di sini, mengenai energy security. Karena ada studi itu di Universitas Pertahanan. Kami sedang merintis usaha dengan KPK untuk sebuah seminar mengenai korupsi. Ya, Anda tentu sudah bosan tiap malam disuguhi cerita korupsi di televisi kita dengan KPK yang punya baju baru. Ada baju baru KPK sekarang. Oke. Tapi ya kita bicarakan lagi, mudah-mudahan dari perspektif lain kita mendapatkan gagasan-gagasan baru mengapa tidak selesai korupsi ini dari zaman VOC sampai sekarang. Yang akan bicara nanti juga ada sejarawan yang akan membicarakan bahwa korupsi itu sesuatu yang bukan barang baru di negara. Kira-kira begitu. Itulah pengantar saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang pada acara kami kali ini. Harap diingat acara ini dia adakan sebuah lembaga baru yang peradabannya juga belum terlalu tinggi. Karena kita tidak bisa beradab sendiri. Jadi kita bagian dari peradaban yang lebih. Kita berusaha untuk menjadi lebih beradab bersama-sama Anda semua dan bangsa Indonesia semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akan sama-sama dengarkan pidato ini yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Kepada Pak Profesor Dr. Jimli Asidiki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada teman-teman yang mendirikan Institut Peradaban, satu perkumpulan yang menghimpun ide-ide yang dengan humble tadi diperkenalkan oleh Pak Profesor Salim Said bahwa ini bukan ambisi yang terlalu apa tadi istilahnya, tidak terlalu tinggi lah kira gitu. Tapi sebenarnya ide peradaban ini itu tinggi, cita-cita yang tinggi. Kita tahu bahwa selama 14 tahun ini kita terbiasa menyaksikan dan terpaksa juga oleh keadaan bahwa kita tiba-tiba harus setiap hari berpikirnya jangka pendek terus. Dari peristiwa ke peristiwa kita hadapi memaksa kita semua menjadi sebagian besar barangkali di antara kita sebagai warga bangsa ini miopik, berpikirnya jangka pendek. Nah hari ini dengan meluncurkan Institut Peradaban ini dikandung keinginan untuk mengajak kita semua berpikirnya panjang, kira-kira begitu. Kita tidak bicara soal-soal jangka pendek, politik hari-hari, kebudayaan hari-hari, kasus demi kasus, angka-angka kecil di bidang perekonomian, tapi kita ingin membicarakan angka-angka besar tentang ekonomi, kasus-kasus besar mengenai perkembangan kebudayaan,
dan juga impian-impian politik kita yang jauh begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu, kira-kira ini disimpulkan dengan nama ini. Pak Salim sering menggambarkan bahwa tingkat peradaban itu tidak hanya soal tingkat pendidikan. Boleh jadi tingkat pendidikannya sudah tinggi di antara profesor menjadi anggota parlemen berdebat, tapi pas berdebat kelakuannya kampungan gitu, padahal sudah profesor. Jadi berarti tingkat pendidikan itu tidak identik dengan tingkat peradaban, kira-kira begitu. Meskipun tingkat pendidikan itu bisa membantu mempercepat perkembangan peradaban. Jadi oleh karena itu pendidikan kita perlukan sebagai syarat, perekonomian juga kita perlu dorong kemajuannya sebagai syarat, ya, untuk mempercepat kemajuan peradaban. Tapi ada yang ketiga yang juga sama pentingnya, yaitu sistem politik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang kira-kira kita ini diajak untuk bersama-sama memikirkan perspektif panjang itu. Dan meskipun ya tidak semua orang setuju, tetapi kalau kita misalnya sekedar untuk mengisi, men-charge semangat kita, baik pula untuk misalnya kita membaca buku Stephen Oppenheimer tahun 99 yang lalu menulis buku Eden in the East. Yang satu lagi, Pak Salim nggak terlalu setuju, katanya banyak sebagian isinya legenda. Eden in the East tahun 99, Profesor Santos menulis buku tahun 2005 yang judulnya itu mengenai Atlantis, The Lost Continent Finally Found, diterjemahkan oleh anak-anak kita. The Lost Continent Finally Found, benua yang hilang akhirnya ditemukan, itulah Indonesia. Jadi tesis dua buku ini mirip-mirip, yang menggambarkan bahwa sekitar 11 sampai 17 ribu tahun yang lalu ada sebuah benua besar, dan itulah benua Indonesia jadi satu benua yang kemudian dipecah menjadi 17.000 pulau. Di atasnya dihuni sebuah peradaban besar yang oleh Plato di dalam bukunya 2000 tahun yang lalu ditulis sebagai legenda. Sudah tidak ada lagi catatannya, tapi sudah legenda. Dan banyak tulisan-tulisan buku yang mengklaim jadi tempat Atlantis yang hilang itu, yang menurut ahli geologi nuklir bernama Santos tidak ada yang lain kecuali Indonesia. Menurut Oppenheimer tahun 99 tidak ada yang lain kecuali Indonesia ini. Inilah surga di dunia dalam sejarah. Kalau kita mempelajari peradaban-peradaban umat manusia, misalnya cerita di dalam Al-Quran yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, memang kita bisa banyak belajar mengenai cerita peradaban timbul dan tenggelam. Jadi itu soal biasa saja dalam sejarah itu. Ada peradaban yang tadinya maju kemudian hilang, bisa karena sebab-sebab alami, bisa karena sebab-sebab manusiawi, atau bisa karena sebab-sebab yang lain. Ada peradaban besar hilang, kemudian muncul peradaban baru. Saudara-saudara sekalian, sekarang bangsa kita ini bangsa terbesar ketiga di dunia. Dan sebagai bangsa terbesar ketiga ini, kita demokrasi terbesar, bangsa besar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di lingkungan dunia hanya state center. Zaman sekarang tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan cara pandang trias politik ramai. Sekarang kita harus menerima kenyataan ada trias politik baru. Ada state, ada civil society, dan ada market yang masing-masing punya sumbangan 30% bagi kemajuan sebuah peradaban. Saudara-saudara, di era globalisasi sekarang ini
Tidak ada lagi batasnya antara satu ekonomi dengan ekonomi yang lain. Satu masyarakat komunitas yang kita sebut civil society dengan komunitas masyarakat yang lain. Makin tidak ada batas. Bahkan prinsip-prinsip bernegara pun makin lama makin mengalami globalisasi. Oleh karena itu, satu kali ada pertemuan guru besar hukum tata negara di Eropa. Lalu beberapa di antaranya mengatakan, kita ini bukan lagi ahli hukum tata negara. Sekarang kita ini adalah ahli hukum publik. Misalnya, kenapa demikian? Karena tiba-tiba ide-ide konstitusional di berbagai negara makin lama makin mirip satu dengan yang lain. Prinsip-prinsip yang diadopsi dalam ide-ide konstitusional di semua negara makin mengalami kemiripan. Ada cultural borrowings satu dengan yang lain. Apalagi ciri konstitusi modern zaman sekarang ialah salah satunya core content dan konstitusi modern itu human rights. Dan kita tahu bahwa perkembangan ide-ide instrumen internasional human rights itu luar biasa berkembang di mana-mana, dan itu diadopsi di hampir semua negara demokrasi. Tiba-tiba ide-ide tentang kemanusiaan jadi sama di mana-mana. Mana lagi batasnya hukum tata negara dengan hukum internasional? Apalagi biasanya di Eropa sekarang ini. Mana? Apakah perkembangan misalnya hubungan antar negara Eropa ini masalah hukum tata negara atau hukum internasional? Kalau dulu itu adalah hukum internasional, kan hubungan antar negara. Tapi zaman sekarang ini di Uni Eropa itu ada Presiden Uni Eropa, ada Parlemen Uni Eropa, ada polisi Uni Eropa, ada undang-undang Uni Eropa, ada penjara Uni Eropa. Loh, kalau begitu ini sebuah negara baru. Belum ada yang bisa menjawab itu. Apakah ini bentuk negara federal? Bukan. Apakah ini bentuk negara konfederasi? No, bukan. Apakah ini negara kesatuan? Bukan. Jadi ini bukan negara baru, tapi ini bukan asosiasi biasa, ini negara juga. Maka itu saudara-saudara sekalian, Mahkamah Konstitusi Jerman sekarang ini tidak lagi hanya menguji konstitusionalitas undang-undang di Jerman, tapi dia menguji apakah undang-undang Jerman bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar dan bertentangan atau tidak dengan undang-undang Uni Eropa. Jadi ada dua jenis hukum tertinggi sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang hendak saya kemukakan ini, sekarang res politika ini mengalami transformasi luar biasa. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan logika. Sekarang apa implikasinya? Sekarang negara itu harus dipahami dalam dua huruf. Satu N besar, satu N kecil. Kalau kita bicara negara dalam pengertian N kecil, itulah negara konvensional yang kita pahami selama ini, yang sumbangannya hanya sepertiga bagi kemajuan sebuah peradaban. Tapi kalau kita lihat negara dengan N besar, maka negara dengan N besar itu harus jadi dirijen, harus jadi manajer untuk mengelola N kecil, market and civil society at the same time. Jadi harus ada paradigma baru dalam merancang suatu peran, ya, pembangunan di masa depan. Kita harus bayangkan bagaimana civil society harus di empower. Kita harus bayangkan bagaimana market harus dikelola, dan yang mengelolanya mesti negara dengan N besar. Jadi saudara-saudara sekalian, kita misalnya tidak bisa lagi menggunakan ukuran misalnya itu jangan banyak-banyak, 3 saja, supaya disesuaikan dengan fungsi parlemen, fungsi legislasi. Satu pintu saja, namanya komisi legislatif.
Supaya jangan seperti sekarang semua undang-undang ditangani oleh komisi yang berbeda-beda, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi semua public policy making kita tidak terintegrasi karena masing-masing ada orientasinya. Misalnya Komisi 2 itu mengerjakan undang-undang bidang politik. Misalnya salah satunya Komisi Informasi Publik, sama sekali tidak ada wawasan tentang hukum di sini. Padahal ini lembaga semi yudisial, dia mengadili. Lalu tidak diberi syarat sama sekali bahwa anggota Komisi Informasi itu harus pengalaman misalnya di bidang hukum. Nggak ada. Maka jadilah anggota, mohon maaf ini kalau ada anggota di sini, jadilah anggota Komisi Informasi Publik ini tidak satu pun sarjana hukum, gitu kan? Jadi bolak-balik saya diundang, Masya Allah, ahli komunikasi semua, karena yang mengerjakan Komisi 2. Padahal ini lembaga peradilan di seluruh dunia, ini lembaga peradilan. Masya Allah, itu gara-gara apa? Gara-gara public policy legislating itu tidak terintegrasi. Jadi kalau menurut saya komisinya itu harus terintegrasi. Komisi legislasi, komisi pengawasan, dan komisi anggaran. Lalu kalau diperlukan sub-sub komisi, banyak. Tapi pengambilan keputusan satu pintu. Dan semua komisi dan subkomisi ini pimpinannya 2 aja. Mayoritas, minoritas, mayoritas, minoritas. Jangan banyak-banyak sekarang membagi-bagi rumah jabatan dan mobil jabatan. Seperti. Tapi kalau mau dihitung jumlah jabatannya, sama banyak di situ. Ya, sub-sub komisi bisa kita tingkatkan penghargaan kepada ketua subkomisi itu seolah-olah seperti ketua komisi sekarang. Maka intinya saudara-saudara, restrukturisasi parlemen ini akan memudahkan mekanisme pengambilan keputusan. Ya. Nah, tadi saya sudah kemukakan, tidak harus parlemen itu dikuasai mayoritas oleh presiden. Mungkinkah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak menguasai parlemen karena dia hanya punya dukungan 45%. Sedangkan oposisi 55%. Why not? Itu tidak mengapa. Karena walaupun presiden itu minoritas di parlemen, ya, dia tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sistem kita sistem presiden. Dan salah satu yang ditakutkan oleh semua presiden, kira-kira, ialah impeachment. Banyak orang salah paham mengenai impeachment. Dalam sistem presidentil beda dengan sistem parlementer. Dalam sistem semi presidentil atau semi parlementer, impeachment itu adalah ancaman konstitusional. Tetapi dalam sistem presidentil, impeachment itu adalah fasilitas konstitusional. Seorang presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Seorang presiden Amerika Serikat berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Ya, kalau prosesnya itu benar, insya Allah tidak akan pernah ada presiden yang diberhentikan oleh MPR melalui prosedur impeachment. Saya bikin ekstrim supaya cepat ditangkap idenya. Tidak akan pernah ada presiden Republik Indonesia diberhentikan melalui sistem impeachment. Kenapa? Karena impeachment itu bukan ancaman. Impeachment dalam sistem kita adalah fasilitas yang mengamankan dia. Jikalau tidak ada impeachment, maka seorang presiden pasti mudah jatuh gara-gara jumlah suara. Tapi oleh karena ada sistem presiden, maka kita sudah mendirikan MK. MK itu melindungi hak konstitusional seorang presiden yang dipilih oleh rakyat untuk tidak diperlakukan semena-mena hanya karena jumlah suara. Nah, maka saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kesaksian. Undang-undang MK itu lahir
sudah waktunya tinggal 2 bulan, mau mepet waktu. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 45 dikatakan Mahkamah Konstitusi harus sudah terbentuk sebelum 17 Agustus 2003. Pada bulan Mei masih belum diajukan oleh pemerintah rancangan undang-undangnya. Pada sudah bulan Mei. Juni, mepet-mepet belum juga. Jadi saya datang ke Menko Polkam. Jadi saya bilang, setelah saya amati, kenapa ini nggak jadi-jadi? Karena ada isu Sukhoi waktu itu. Jadi para pendukung pemerintah ini mengira MK itu nanti akan memudahkan impeachment. Maka lambatlah itu. Ya, saya tanya Yusril, Menteri Hukum, kok di mana ini kok? Akhirnya saya ketemu Menko. Saya yakinkan Menko, Pak Menko, ini fasilitas Pak. Ini bukannya ancaman. Saya terangkan. Mungkin dia udah lupa sekarang. Waktu dia Menko, nah sesudah itu masuk, dikeluarkanlah itu, dikirimkan ke DPR. Dalam waktu hanya 1 bulan selesai itu undang-undang. Tanggal 13 diteken, 13 Agustus diteken, disahkan. Kemudian tanggal 14 segera mencari calon hakim, ya kan? Jadi sebetulnya untung juga kalau waktunya cukup lama, barangkali kita nggak bisa dipilih. Jadi waktunya cuma 2 hari. Tanggal 15 keluar Kepres langsung, cepat sekali 1 hari. Kepres mengangkat kita. Tanggal 16 Agustus sudah hari Sabtu. Satu-satunya hari yang memungkinkan kita dilantik di istana. Itu sudah tanggal 16. Itu sejarahnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ya, banyak orang mengira impeachment ini itu ancaman. Coba kita bandingkan sistem dalam impeachment di sistem kita ya, dengan Thailand, dengan Rusia, Georgia, Turki, dan lain-lain sebagainya. Semua negara-negara itu campuran, tidak murni presidentil. Maka pengambilan keputusan pemberhentian murni di MK. Murni di MK, murni hukum. Beda sekali dengan di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu campuran antara hukum dan politik. Ya dibilang hukum ya hukum, dibilang politik ya politik. Jadi ketika ada perkara impeachment, ya, misalnya Clinton kemarin, dia diimpeach oleh DPR, lalu dibawa ke Senat. Senat Amerika itu dalam keadaan biasa diketuai oleh Wapres. Ini mirip dengan ini tradisi Inggris. Kalau Inggris itu House of Lords itu diketuai oleh ratu, walaupun simbolik, hanya setahun sekali dia mimpin upacara sidang, ya kan, simbolik. Nah, waktu orang Amerika membuat senat, dia terinspirasi dengan itu, tetapi bukan presiden yang jadi ketua senat, tapi wapres. Wapres ditarik situ, performa saja, itu pun cuma sekali-sekali saja. Jadi senat Amerika itu diketuai wapres. Tapi khusus untuk perkara impeachment, ketua senat diganti dengan ketua Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung itu berfungsi sebagai hakimnya, semua anggota senat berfungsi sebagai jurinya, gitu. Maka di sini terlihat ada campuran logika hukum dan politik. That is Amerika. Dan dalam sejarah Amerika tidak pernah ada presiden diberhentikan. Kemarin itu terbukti itu Clinton itu secara hukum terbukti. Main dengan siapa itu? Iya kan? Tetapi begitu dibawa ke logika politik, ada kata senator, kita kan juga begitu. Iya kan? Jadi menang suaranya, menang suara. Kenapa demikian? Karena impeachment itu cukuplah sebagai sarana untuk mengawasi seorang presiden itu jangan melanggar, bukan sungguh-sungguh mau menghentikan. Gitu. Nixon memang hampir diberhentikan. Tapi menurut banyak ahli, sekiranya Nixon tidak mengundurkan diri, belum tentu dia diberhentikan. Dia sudah telat itu, sudah terbukti, sudah merah padam itu muka.
jadi dia mengundurkan diri. Jadi Nixon tidak pernah diberhentikan oleh Senat. Nah, ini adalah mekanisme impeachment di Amerika. Anda bandingkan dengan Hillary. Saya mau kasih gambaran untuk meyakinkan bahwa Presiden Republik Indonesia tidak perlu takut impeachment. Jadi saya kira inilah provokasi dari saya, mudah-mudahan dapat berterima untuk dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini akan diberikan secara simbolis oleh Bapak Cepi Hakim kepada Profesor Salim Said dan juga Profesor Jimli Asidiki. Kepada Pak Cepi, mungkin bisa diberikan secara simbolis. Buku pertama yang diterbitkan oleh Institut Peradaban. Ini diserahkan kepada Pak Jimli. Buku kedua yang dua-duanya ditulis oleh Pak Cepi Hakim sendiri yang merupakan anggota dari Institut Peradaban. Silakan dari rekan-rekan pers yang ingin bertanya langsung dengan Institut Peradaban. Tadi ada yang bertanya, ada yang penasaran katanya Prof ingin bertanya. Jadi tidak usah Siapa saja, boleh. Tidak hanya rekan-rekan dari media, silakan Mas sebutkan namanya. Sama kalau tidak ada yang lanjut. Ada. Ya, baik. Nama saya Biar Islamia. Saya dari Sekjen Peradaban Nusantara. Yang peduli dengan peradaban Nusantara. Pada kali ini saya bertanya kepada Pak Jimli Asidiki yang melaksanakan tahun politik. Ada dua hal yang saya ingin tanya. Pertama tentang pemilihan langsung. Pemilihan presiden maupun para pemimpin daerah. Bagaimana kita lihat kali ini pemilihan langsung menyebabkan pengorbanan uang investasi juga triliunan rupiah. Seolah Indonesia tidak memiliki sistem pemilihan langsung. Padahal sesungguhnya di dalam kepemimpinan Indonesia kita memiliki Pancasila yang isinya adalah kerakyatan yang dipimpin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan kerakyatan yang memimpin. Jadi saya kira tidak usah ada ini yang kita dengar Pak menyampaikan intinya ya pesan-pesannya dengan Institut Peradaban ini. Tapi secara sedikit karena yang sudah ditanya tadi, pemilihan langsung ya presiden itu sudah jelas di dalam undang-undang sudah disepakati, jadi tidak bisa lagi mundur kita. Tapi kalau pemilihan kepala daerah ini kan soal opsional, bisa langsung, bisa juga enggak. Kapan aja kita mau ubah dari langsung tidak langsung, boleh aja. Tapi itu kan menentukan kemasan yang bisa mendapatkan apa namanya use communist opinion untuk kira-kira didukung oleh suatu pendapat yang didukung oleh mayoritas sehingga dia bisa menjadi keputusan resmi. Jadi bisa saja kepala daerah ada sekarang ini ada rencana dari pemerintah mengusulkan gubernur dipilih tidak langsung. Tapi kalau mau ekstrim, mau kalau alasannya sebelum satu saya tepat yang langsung di wali kota saja, bupati sama gubernur boleh menjadi secara. Tapi ini kan pendapat bisa didiskusikan. Saya kira demikian. Nah sekarang kita mengundang kesan-kesan dari Pak Yusuf Kala ya barangkali sedikit itu sebelum kita lanjutkan ke forum diskusi Pak Agung, Pak Hendra Toro.
soal macet itu sebenarnya tanda-tanda yang juga tanda kemakmuran. Ada orang makmur bisa beli mobil banyak. Cuma tidak ada jalan seperti itu. Tapi begini, saya ingin komentar sedikit judulnya ini. Disharmoni hubungan Presiden dengan DPR. Saya ingin komunikasi bagaimana harmoni, bukan disharmoni antara Presiden dan DPR. Karena selama 5 tahun waktu saya ikut Presiden, sekarang harmoni hubungan antara Presiden dan DPR tidak pernah dapat tentang apa-apa. Kalau sekarang tidak harmoni, Pak. Ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang berbeda? Yang dibuat oleh pemerintah sekarang, yang berbeda dulu. Sederhana, menurut saya kenapa apa yang salah. Pemerintah kan pemerintah presidensial. Jadi, Presiden punya kekuatan, DPR punya kekuatan, tidak ada yang bisa diselimut dan juga kan? Tugas masing-masing. Jadi butuh musyawarah yang baik. Apa yang beda dulu? Saya tidak akan salah. Apa yang berbeda? Sekarang ini pemerintah dengan sadar membuat oposisi. Dengan sadar. Lalu membuat setgap. Setgap itu ya partai pemerintah. Di luar setgap ya oposisi. Dengan resmi. Ya pemerintah dengan resmi membuat oposisi. Kalau pasti oposisi terus. Zaman dulu saya tidak bedakan antara partai apapun karena ini partai ini presidensial. Karena itu contohnya saja. Kalau ada masalah, yang pertama saya telepon bukan Golkar, bukan Demokrat, kan dia pasti setuju kan? Yang pertama saya telepon teman-teman PDIP. Karena itu dia merasa terhormat kan? Dan itu tidak macam-macam. Sehingga pandan lawan sangat bangga sama fraksi Golkar. Mana tahu, belum tahu, saya kemarin sering telepon sama ketua Golkar, ada begini. Kadang-kadang dia bangga, dia tidak mau macam-macam. Kamu ini boleh cek. Ini hanya saya tidak bicara, karena yang bicara ke profesor kita yang melaksanakan saja. Kalau saya boleh dicek. Pada saat pemerintah ingin naikkan harga BBM 125%, tertinggi di dunia dan tertinggi di Indonesia. Kenapa aman? Di muka maaf ini, menteri. Presiden bilang, ini nanti bagaimana Pak Presiden? Tenang aja Pak. Saya telepon Emir Muiz. Saya tidak telepon Edi sebagai Golkar, Emir Muiz pertama. Ketua komisi surat PDI. Saya buka sekitar boleh cek sama Emir. Emir, apa bos? Bilang ini telepon saya buka ya, ada teman-teman di sini. Berapa bisa dimasukkan? Ini bagaimana caranya? Kalau ada apa-apa, kita makan-makan. Semua orang-orang, jangan masuk aja, makan dulu. Tentu dengan salam kasih Ibu Mega, tidak datang salam saya Ibu Mega, kalau kita wakilnya kalau hadir tidak. Karena semua ada, semua promosi. Kita tidak bedakan. Sini harmoni, apa yang sudah di zaman dulu. Yang kedua, jangan semua bawa ke DPR. Karena DPR cenderung untuk marah-marah kan. Ya hal-hal yang mau bikin marah-marah, jangan bawa ke DPR. DPR sendiri. Contohnya, sekali lagi, kalau bikin angka yang tinggi atau naikkan BBM, saya tidak bawa ke DPR. Judulnya salah Pak ya, bukan disharmoni tapi harmoni ya. Baik, terima kasih untuk Bapak karena waktunya terbatas kita akan mulai seminarnya. Nanti mungkin wartawan bisa melakukan doorstop di depan nanti setelah ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yusuf Kalla. Kita akan segera masuk ke dalam seminar. Tepuk tangan untuk Pak Yusuf Kalla. Terima kasih atas kehadirannya Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan cuma sebentar tapi banyak berkah.
informasi untuk hadirin yang belum mendapatkan buku